kan beda nih kalau cara pemikiran kita sama cara pemikirannya dia. Kalau kita kan udah tahu taktis mau kemana. Tapi kalau orang dalam kondisi kayak begini, apalagi jauh dari orang tua, ya sudah. Itu mah resiko mbaknya. Ketemu sama tetangga mama saya, nawarin mama saya, jadi kayak pengen buru-buru. Sehari datang ke sini saya nggak dikabarin, tiba-tiba langsung minta izin mau bawa besoknya. Jadi kayak apa ya, terburu-buru sekali gitu, kayak pengen ngebuang dia. Ibu, iya, saya dengan Ibu Lia. Lia? Iya, dari Komnas Perlindungan Anak. Saya mau ketemu sama Pak-nya ada? Nggak ada. Lagi kemana? Kemana tuh? Dia apa? Nge-grab? Enggak. Apa? Namanya guru? Kenapa ya Bu? Guru itu ya? Iya, ini ada si nih. Nah, ini pacarnya Mas siapa? Nah, iya. Aku ini minta tolong buat Ya sana dia ada di. bayi. Iya ada. Ya, tadi saya udah ke tempat yang keluarga yang adopsi, yang ngambil bayinya. Nah, tapi rupanya di sana ada yang disampaikan bahwa suami ini ada minta sama keluarga di sana, minta uang. Nah, itu yang kita mau cross check, bener apa enggak. Soalnya nggak tahu apa-apa, tanya aja sama dia nih. Saya nggak tahu apa-apa, langsung aja Bu. Ini kamu tahu? Kakak tahu apa yang ini aku ngobrolnya sama kak kedua. Saya emang nggak pernah tahu Bu masalah apa-apa. Langsung aja ke sana, bawa dia, bawa itu. Tahu mana? Memang ngajar di situ. Ada dia di situ. Ada di situ, ya udah, kalau gitu kita ke sana ya Bu. Iya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Cek, sekarang kita pindah. Kita cari lagi. Jadi ini kasusnya nih berpindah apa? Ini ada yang apa? Yang ini kan dia hamil. Nah, terus kemudian ini ada kakak dari pacarnya yang mencoba melakukan satu perbuatan ya yang memang itu tidak patut dilanggar ya. Dia sangat melanggar aturan, sangat melanggar norma-norma ya. Dia ini makanya kita akan minta pertanggungjawaban terhadap kakaknya, pacarnya dari Mbak ini. Sekarang kita pindah, katanya dia ngajar ya. Jadi kita lihat ke sana ya. Lanjut ya. Ini kakaknya siapa? Oh, Bukan. oh iya, iya. Enggak, ini saya minta maksudnya jangan masuk di dalam, di luar sempit. Ini dari tim kita sih, tim media kita ini Mbak. Iya, saya dengan Opik. Iya, Aku selalu nonton. iya. Oh iya. Buka aja pintu nggak apa-apa, tapi aku nggak nyampe. Ini Mbaknya siapa? Ini Mbak, Saya yang ngurusin dia. mbaknya, oh kakaknya dari itu. Kakak kandungnya dalam, tapi saya ngurusin dia yang dari awal. Oh, kakak kandungnya. Oh iya. nggak pantas di luar. Iya Bu, iya. Masa ibu yang di atas? Kan Opik. Enggak
maaf, ini langsung direkam gitu. Jangan. Saya nggak mau direkam dulu loh. Ini apa yang Ini itu media dari kita Pak, dari Komnas. Karena ini ada sebagai bukti. Ini kan dia laporan pengaduan Pak. Dia kan ada. Ini Mbak nya. yang ngadu siapa? Yang ini, yang ngadunya Mbak. Iya mbak. Iya. Mana? Hah? Saya pengen orang tuanya juga ada. Siapa Pak? Yang Karena ketika dia hamil itu. Ini yang hamilnya Pak. Iya. Udah dia Iya. Saya saksi hidup dari pertama saya ngurusin dia. Ngurusin pas masih ada bayinya itu. Boleh kita mulai aja Mbak ya biar enak ya. Ini langsung Ini gimana nih maksudnya ini Bu? Iya. Nggak apa-apa nanti diblur aja. Iya, di blur. Oh, nggak apa-apa diblur aja. Karena biar tidak ada rahasia Mbak, gitu biar clear. Saya justru pengennya Boleh. Boleh. Keluarganya. Apa? Iya. Kita nggak punya rahasia. Oh, iya benar Bu Saya makanya. buka cerita dari awal ya. Boleh Dulu biar silakan. ibunya dulu saya pengen. Baik, Iya, baik. ibu Gimana ketuanya. ceritanya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Mas berarti ya, terus ini Ibu juga. Jadi saya dengan Bu Lia Pak, saya PJS Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Saya pengganti Bapak Aris Merdeka Sirait. Jadi 2 minggu yang lalu, saya manggilnya Mbak ya, Mbak ini datang ke saya bersama dari Yayasan Kemanusiaan itu melaporkan bahwa bayinya itu dia nggak ketemu sama bayinya hampir 3 bulan gitu ya. Jadi dia ceritalah kronologinya bahwa dia punya pacar, terus kemudian dia hamil gitu ya. Nah terus kemudian dia minta bantuan kepada kami Bu Pak untuk mengambil kembali bayinya, karena menurut keterangannya bayi ini nanti akan diasuh oleh dia gitu ya. Nah terus kemudian malam itu saya dikasih nomor teleponnya Mas siapa? Yang Bapak ya, yang saya telepon, saya WA. Ya, malam itu saya WA itu, terus kemudian sampai sekarang saya nggak bisa menghubungi lagi karena diblok nomor saya sama Bapak ya. Nah, jadi itu kronologi awalnya Pak. Jadi saya tanya itu bagaimana ceritanya. Jadi memang hamil di luar nikah, terus kemudian dia punya pacar, pacarnya itu punya kakak, terus kemudian kakaknya itu nggak tahu kenalnya dengan Bapak Ibu gimana seperti apa, terus kemudian bayi itu diminta. Diadopsi. Gitu. Nah, ini proses adopsi nanti nih Pak nih, karena ya nah oke, dikasih gitu ya, dikasih. Nah jadi itu yang dari versi saya ya Bu. Dia dulu. Nah terus di situ memang ada surat pernyataan yang ditandatangani Mbak sama Ibu siapa itu ya, di dalam surat itu ya. Itu ada tanda tangan di sana yang memang Mbak itu sepertinya memberikan kepada Mbak. Nah tapi menurut keterangannya Mbak pada saat pengambilan bayi itu juga sepertinya sepihak saja. Tanpa bertanya kepada Mbak gitu ya. Jadi kemudian setelah itu bayi itu kemudian dibawa pergi begitu saja. Itu keterangan yang disampaikan kepada kami. Iya Pak. Sudah sampai situ aja. Sudah, iya. Izin Mbak sampai tadi saya. Mbak Novi. Kenapa harus ketemu di sini dalam keadaan seperti ini gitu ya? Saya berharap ketemu dalam silaturahmi yang baik gitu ya. Ya. Maaf sebelumnya. Kemarin saya nggak respect karena saya lagi ngurusin hal yang paling penting, yaitu saya bawa tim DKI. Jadi harus fokus dan konsentrasi. Saya pun nggak pulang 2 bulan. Baru pulang kemarin nih hari Minggu, baru ngajar 1 minggu ini. Kebetulan saya guru honor Bu, guru swasta. Sekarang terkait masalah. Saya di sini kalau Ibu mungkin menekan saya, justru saya di sini makanya saya bawa saksi, nanti mungkin saksi saya akan menyampaikan. Saya di sini menolong Bu. Saya di sini menolong. Ibu pun saya terima kasih banyak Pak. Ibu terima kasih banyak yang sudah menolong saya. Iya. Saya cerita pertama adalah kalau memang mau direkam nggak apa-apa, nanti boleh ditanya karena saya punya saksi hidupnya banyak. Saya berani datang ke sini karena saya bilang nggak usah ke saya, tadi ada informasi ke orang. Jadi nanti merusak nama baik saya nih. Mungkin bisa saya kembalikan, bisa saya balikan karena nanti mencemarkan nama baik saya. Kalau memang saya yang salah, saya terima. Tapi ini kayaknya saya bukan saya yang salah nih. Justru saya di sini saya yang menolong. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi saya, aduh, ya Allah. Kok saya dibingung? Santai aja. Saya yang nolong. Mbak, yang saya kenal
Iya, saya juga kaget. Adik saya memang gila, stres gara-gara mamanya meninggal, mama saya meninggal, stres adik saya. Dan dia nggak cerita apa-apa mbak, kalau dia hamil. Saya nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba dapat kabar ke saya kalau dia hamil. Saya kaget, wah kok bisa hamil? Coba adik saya, coba tolong cross check, hamil bener nggak? Bener anak. Stres dong saya dong. Ini belum nikah, memang dia mau saya nikahin dulu, tapi ibu saya sudah keburu meninggal. Gimana nih caranya, saya bilang. Adik saya kerja, oke. Tadi dia bilang mau berhenti dari kerjaannya dan mau tinggal sama adik saya untuk membesarkan anaknya. Oke siap. Kalau saya punya duit, saya bantu. Kalau saya punya duit, kasih pak. Saya kirim ke dia duit saya, kasih uang ke dia. Biar apa? Biar dia bisa makan, mbak. Saya mikirin nih anak orang, mbak. Jadi Waduh, kuncinya itu nanti dong biar saya dulu. Biar saya dulu. Iya, oke. Dari satu-satu Tadi silah. banget saya bilang bener. Kok jadi istri saya sedih gitu. Gara-gara kamu ke rumah istri saya mentalnya kena mbak. Istri saya karena istri saya nggak tahu apa-apa gitu. Harusnya ke saya aja gitu. Aduh. Saya tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Saya tahu banget. Jadi saya bilang sama dia, ya udah kalau memang mau dibesarkan, saya suruh kontrak mungkin dekat rumah, kayak dekat rumahnya. Ini ada ipar saya mbak, kontrak di situ, ada kabar nggak makan, saya kirim uang ke kamu, nggak tahu mereka mungkin, saya kirim uang ke dia, dibeliin belanjaan, biar dia bisa makan bu. Saya mikir adik saya nih, saya jadikan dia seperti adik saya juga dong. Dia nggak mau pulang bu, nggak mau lapor ke orang tua kalau dia hamil, takut kenapa-napa. Ya udah saya bilang maunya bagaimana, mau tinggal di sini aja, oke, sebisa saya bantu, saya akan bantu. Nggak punya jalan lagi mentok nih bu. Udah 9 bulan laporan dari, wah air ketubannya udah mau pecah katanya. Udah mau habis. Udah, saya pusing dong gimana caranya ini. Saya nyari saudara saya bu. Ya, udah begini. Saya nyari saudara saya, mau minjem duit, saya yang masang badan bu. Tolong pinjemin saya 10 juta. Saya mau lahirin dia nih bu, biar dia lahir secara normal. Kalau habis itu mau laporan ke orang tuanya silakan. Saya nyari, tapi saya nggak dapat uang pinjaman bu, nggak dapat. Nih saksinya. Ada nomor telepon Ada dan semua. nanti bisa ditelepon. Saya punya memang butuh. buktinya semuanya. Biar saya dulu yang selesaikan. Karena biar saya puas gitu. Karena saya ini sedih banget jujur, sakit hati banget saya. Suatu ketika saya ketemu jalan, ada nggak ya orangnya? Mau gak kamu? Saya tanya sama dia, mau gak kira-kira kalau seandainya cari orang yang mau ngurusin anak kamu gitu, biar kamu selamat nih, karena kamu ini udah mungkin takutnya dia yang nggak selamat atau bayinya nggak selamat. Ini anak orang masalahnya bu. Saya takut kalau nanti dia kenapa-napa, nauzubillah min dzalik, dia sampai mati, adik saya dicari, adik saya masuk penjara, kesian dong adik saya. Saya berpikir sebagai kakak saya nolongin. Kenalan saya sama ibu, sama bapak. Gak ada istilah tadi jual beli anak, gak ada. Mohon maaf di sini nih, saya harus menekankan ini nama baik saya yang dijelekin, saya mungkin bisa ngaporin balik. Kalau memang seandainya ada istilah bahasa ngejual beli anak, karena saya nggak nerima duit sama sekali. Yang saya tahu uang itu adalah ditolong sama ibu, sama bapak untuk biaya rumah sakit, betul ya bu ya? Sebelumnya saya tanya, saya ajak makan, Ain nerima nggak? Setelah ini dibiayain rumah sakit untuk lahiran, nanti anaknya dibawa sama mbaknya tuh katanya mau diurusin, mau nggak? Bisa ngeliat nggak perjanjian bapak kan sama ibu boleh katanya, boleh nanti ngelihat suatu saat gitu. Oke, kalau memang mau, saya udah ajak makan dulu bu sebelum saya bawa ke sini. Dari pihak dia mau, oke, makan sate di situ kok. Depan sini ada warung sate langganan saya ajak. Setelah saya bawa dia ke sini, saya tinggal. Saya bawa dia kalau ke rumah sakit tiba-tiba ibu nelpon, Mas nih anaknya mau lahiran. Oh ya bu, mudah-mudahan lancar. Saya kerja ya bu, mohon maaf. Mungkin nanti adik ipar saya yang bakal mendampingi. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Tahu-tahu nelpon lagi, Mas ini nggak bisa secara normal. Harus saya waduh pusing saya. Biayanya lebih banyak dan bu ya, saya nggak enak nih bu. Nggak apa-apa Mas, kalau memang ini yang penting anaknya selamat, ibunya selamat. Itu yang ngomong itu siapa? Ibu. Ibu, oke. Aduh makasih banyak bu, udah ditolong adik saya. Itu bu, omongan dia, saya megang omongan dia, nerima nggak? Nggak apa-apa, yang penting bisa selamat bayinya.
juga selamat, mau nggak? Nggak apa-apa, nerima Kak. Ini Bu, urusannya kalau memang di dunia ini nggak kelar, nanti di akhirat akan ditagih. Saya pegang itu, saya percaya, saya orang Islam, agama saya kuat. Insya Allah saya percaya. Kalau memang saya bohong, saya berani masuk neraka. Tapi kalau saya yang salah, tapi kalau saya yang benar, saya tunggu kamu nanti di pintu. Insya Allah. Saya yakin dengan ucapan saya ini, saya berani mempertaruhkan nanti sampai di akhirat. Berani sih. Iya. Nanti dulu selesai. Memang benar, Bu. Saya aja belum pernah lihat bayinya, Bu. Saya ketemu bapak dipanggil, Mas, besok datang ke rumah sakit, mau pulang. Saya jemput, Bu. Saya jemput. Dengan keadaan lemah, saya jemput. Tanda tangan dia. Kata bapak, tanda tangannya. Tanda tangan. Udah ya Pak, udah. Dikasih apa segala macam sembako ya Bu kemarin ya, yang saya tahu. Tinggal di rumah saya, Bu. Itu orang satu RT, malu saya Bu, muka saya kayak dilempar. Dia nikah aja sama adik saya, belum nikah Bu. Pak RT saya udah marah sama saya. Itu bagaimana kok adiknya ada cewek di warung? Saya bilang, iya dia udah nikah. Sampai saya berbohong. Istri saya berbohong demi nyelamatin dia, Bu. Maaf kalau suara saya agak tinggi karena agak kesal sedikit. Saya sangat aneh aja, tiba-tiba saya ditelepon dari Komnas HAM, kok begini ceritanya. Yang saya tahu dari dengan pihak keluarga ibu itu koordinasi mungkin kali, sering chatan ya Pak, yang saya tahu. Dan saya nggak tahu masalah yang lain itu. Yang saya tahu, saya menyelamatkan dan saya nggak nerima duit sama sekali. Boleh ditanya ngasih uang ke saya nggak Pak? Buat saya ada nggak Pak? Boleh Pak, silakan disampaikan. Tidak ada spesial pun. Saya menolak dengan rasa sayang saya sebagai adik. Saya takut mati. Bahasa saya itu kalau udah kasar. Yang mati mah anaknya Pak. Iya, entah anaknya entah ibunya nggak selamat. Anaknya. Saya menyelamatkan, mencoba menyelamatkan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak ada kata, aduh astagfirullahaladzim. Sampai adik saya hari ini masih bikin masalah, saya masih mau menyelamatkan. Karena saya dikasih tanggung jawab sama orang tua saya, jagain adik kamu ya. Bapak saya besok akan meninggal. Selesai. Itu yang saya lakuin sampai sekarang. Anak saya 3. Masih panjang masa depan anak-anak saya. Jadi itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ceritanya begitu, baik, Mbak. baik. Terima kasih banyak. Iya, kalau Mbaknya silakan. Jadi gini Bu, bilang aja adik saya ya. Adik saya itu emang pernah koma, ditaruh di Duren Sawit dan RSKO. Oke. Saya bisa bersaksi sejujur-jujurnya, bahkan sumpah pocong sekalipun saya berani. Enggak, maaf, dipotong itu ODGJ atau ODGJ. Obat. RSKO itu obat. Jadi dia dari Iya. itu nggak ada tahapan Kak, nggak ada. Oke. Ya. Akhirnya saya diusulin sama ketua dari Duren Sawit ke RSKO. Akhirnya dia sembuh Kak. Dia udah 2 kali Bu masuk sana. Ketika masuk itu saya pun nggak tahu kalau dia hamil. Saya nggak tahu. Berarti tahu pacarannya. Tapi tahu karena ini bukan anak yang pertama, ini anak yang kedua. Oke. Nah, terus seketika baru keluar adik saya dan beberapa bulan gini Maaf, tiba-tiba. dipotong anak kedua. Anak kedua. Ya karena yang pertama itu Udah gini. keguguran. Udah gini. Keguguran apa digugurin? Ketika saya tahu dia hamil nih, adik saya 3 bulan, dia tiba-tiba bilang udah 5 bulan. Saya tetap tanya ke adik saya bilang ini anak atau bukan, ngerasa ngelakuin, kamu tanggung jawab. Saya bilang iya. Saya bilang ke dia, ayo ke rumah lu, gua berani pasang badan buat keluarga lu, meskipun lu katanya cewek satu-satunya, gua pasang badan kalau emang lu mau nikah. Salah saya gimana? Bilang iya, Aku nggak banyak omong di situ Kak. tapi lu bilang iya. Ya karena keadaannya begini. Ya karena lu juga nggak mau pulang. Kan kita udah Aku udah berusaha mau pulang, tapi yang
melarang. Udah. Masa? Demi Allah Rasulullah kakak melarang aku kan di mobil.